Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita lanjutkan materi yang berikutnya ya. Di sini sudah saya rangkum seperti biasa materi yang ada di LKS. Materi berikutnya ada pada halaman 58 dan 59 pada LKS kalian masing-masing. Ya, dengan judul mengolah data dengan rumus semi absolut dan absolut. Oke, di sini seperti biasa. Apa sih itu fungsi absolut? Nah, fungsi absolut identik dengan alamat yang selalu bernilai sama meskipun rumusnya digandakan. Jadi, penulisannya adalah ditambahkan dengan tanda string seperti dolar ya. Pada materi sebelumnya sudah kita praktikkan ya. Nah, dengan cara menekan tombol F4 pada keyboard ya. Nah, untuk fungsi absolut itu sendiri ya, terdapat dua jenis alamat absolut ya, atau fungsi absolut. Yang pertama ada semi absolut, yang kedua ada absolut mutlak. Nah, untuk penjelasannya ada di LKS halaman 59. Bisa kalian baca di situ ya. Bisa kalian langsung baca saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengolah data dengan rumus logika. Apa sih fungsi logika ini? Nah, fungsi logika inilah fungsi yang nantinya akan sangat kalian butuhkan pada saat kalian melakukan praktik, ujian praktik pada saat kelas 12 nanti ya. Nah, untuk fungsi logika itu ya ada tiga macam di sini ya. Yang pertama ada if, yang kedua ada and, dan yang ketiga ada or. Nah, untuk yang pertama adalah fungsi rumus if. Nah, fungsi rumus if di dalam Microsoft Excel itu diartikan adalah jika. Ya, if jika. Nah, digunakan untuk mengecek suatu kondisi. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka fungsi if akan mengambil satu nilai yang begitu juga berlaku sebaliknya ya. Nah, fungsi if ini terbagi dua ya, ada if tunggal dan ada if bercabang. Oke, di sini ada sedikit formula. Apa sih itu if tunggal? If tunggal adalah sama dengan if kurung buka, kondisi ya, kemudian koma atau titik koma. Nah, kemudian nilainya, nilai true atau nilai false yang nantinya akan muncul. Nah, kondisi sama dengan merupakan kriteria acuan. Nah, nanti ada sel acuannya yang dijadikan pembanding. Nah, nilai true itu merupakan nilai untuk kondisi yang terpenuhi. Nah, nilai false itu adalah nilai kondisi yang tidak terpenuhi. Nah, untuk prakteknya sendiri mari kita coba buktikan. Saya sudah punya contoh soal di sini ya. Oke, di sini ada sebuah data nilai, katakanlah nilai ujian mata pelajaran spreadsheet untuk kelas 10 ya. Nah, di sini ada 10 siswa dengan nilainya sudah di-input. Nah, yang akan kita cari adalah keterangannya. Maksudnya apa? Maksudnya si siswa ini dinyatakan lulus atau tidak. Nah, di sini sudah ada pernyataan bahwa siswa dinyatakan lulus apabila nilainya di atas 70. Ya, nilai mata pelajaran spreadsheet ini di atas 70. Berarti 71, 72 dan seterusnya. Nah, di sini ada nilai yang sudah diinput ya. Kita buktikan apakah di antara siswa ini ada yang lulus atau ada yang tidak. Nah, kita membuktikannya dengan cara menggunakan rumus if tunggal ya.
Nah, cara penggunaan rumusnya atau pengimplementasikan rumusnya itu ke dalam Excel adalah seperti biasa. Kita awali dengan tanda sama dengan, kemudian kita ketik saja if. Nah, walaupun di sini muncul boleh kita gunakan double klik. Di sini ada semacam pemberitahuan lagi atau keterangan logical testnya. Nah, karena di sini sudah ada pernyataannya, siswa dinyatakan lulus apabila nilainya itu di atas 70. Nah, kolom nilai di sini ada di urutan yang paling pertama, ada di sel C6. Berarti langsung kita masukkan sel acuannya ya. Tadi logical test itu adalah acuannya atau sel acuannya. Jadi kondisi itu adalah acuan ya. Jadi kita ketik saja atau kita arahkan saja ke bagian ini atau kita klik. Dinyatakan lulus apabila nilai di atas 70, berarti kita masukkan langsung saja ya, lebih besar sama dengan 70 ya. Nah, di sini pernyataannya adalah lulus apabila nilai di atas 70. Berarti kita masukkan 70 logical test ya, ini masih masuk logical testnya ya. Kemudian kita beri tanda titik koma. Nah, ini baru pernyataan atau nilai true atau nilai false-nya ya. Kita beri kutip 2. Kenapa? Karena kutip 2 itu adalah untuk menampilkan karakter dalam bentuk huruf. Jadi kita beri tanda petik 2. Ingat ya, tanda petik 2, bukan tanda petik 1-2 kali. Oke, kemudian kita ketikkan kalimat lulus, petik 2, kita kasih titik koma, petik 2 lagi, tidak lulus, kita kasih petik 2. Nah, kalau sudah seperti ini, karena kondisi nilai true false-nya sudah kita input atau sudah kita masukkan, kita beri tanda kurung tutup, kemudian kita tekan enter. Nah, hasilnya adalah lulus. Karena si Adi Gunanto ini ya sudah pasti di atas 70 ya. Jadi dinyatakan lulus. Nah, untuk keseluruhannya kita hanya perlu mengcopy saja, tidak perlu kita ulang kembali rumusnya. Kita pilih awalnya dulu ya, atau sel yang awal dulu, kita arahkan pointernya ke bagian pojok kanan bawah, kita klik tahan ke bawah. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi yang dinyatakan tidak lulus ada 2 siswa ya, karena nilainya di bawah dari 70, jadi dia dinyatakan tidak lulus untuk mata pelajaran spreadsheet ya. Berarti rumusnya sudah sesuai. Nah, itulah sedikit implementasi dari fungsi if tunggal. Nah, bagaimana dengan fungsi if bercabang? Di sini sudah ada kolom grade. Nah, grade itu artinya apa? Grade itu adalah berupa huruf ya, seperti A, B, C, D, dan E ya. Artinya predikat huruf ya. Nah, di sini sudah ada keterangan kriteria grade siswa ya. Untuk nilai 90 sampai dengan 100, grade-nya itu adalah A ya. Kemudian 75 sampai 89, grade-nya adalah B, dan seterusnya ini ya. Ini mewakili untuk pernyataan grade. Nah, kita kembali ke materi if bercabang. If bercabang ini ya, formula rumusnya adalah sama dengan if kurung buka kondisi 1 nilai true, koma, if kondisi 2 nilai true ya, kemudian koma, langsung nilai false. Nah, artinya adalah karena di sini grade-nya sudah ditentukan ya, kemudian di sini pun nilainya juga sudah ada. Nah, bagaimana cara kita mengetikkan rumusnya? Langsung saja sama dengan if, berarti kita acuannya adalah di kolom nilai ya, di kolom nilai ya, karena kita akan mencari nilai ya. Apabila nanti nilainya 90 sampai 100, maka grade yang akan muncul adalah A ya, begitupun seterusnya. Nah, rumusnya adalah if logical testnya C6, karena ini di C6 ya,
lebih besar sama dengan, ya, lebih besar sama dengan, karena kita cari yang awal dulu ya. Nah, kuncinya adalah, saya beritahu kuncinya kalian hanya fokus pada angka yang awal saja. Nah, pada angka awal yang ada di sini, ya, urutan yang pertama adalah yang paling atas. Nah, kita masukkan kembali ke sini 90, ya, titik koma, berarti 90 grade-nya A ya. Kita kasih petik 2, kita kasih A-nya besar ya. Kemudian titik koma lagi, if lagi, kurung buka, kita ketik C6 lagi atau kolom sel acuannya, lebih besar sama dengan yang kedua 75. Titik koma, petik 2, berarti grade-nya adalah B. If lagi, nilai lagi lebih besar sama dengan 60, grade-nya adalah C ya. Titik koma, if lagi lebih besar sama dengan 45, sama dengan 45, grade-nya adalah D. Nah, untuk grade yang terakhir ini langsung saja kita isi dengan nilai false-nya ya, atau grade-nya saja. Kita beri titik 2 langsung E, karena sudah pasti ya di bawah 45 nanti ya itu akan muncul grade-nya adalah E ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akhiri dengan kurung tutup. Kita hitung jumlah if-nya ada berapa ya. Jumlah if-nya ada 4, berarti kurung tutupnya ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Kalau sudah, tekan enter. Nah, untuk siswa yang pertama mendapatkan grade-nya yaitu B ya. Apakah benar sesuai? Kita lihat. Dia nilainya 77. Nah, grade B itu apabila nilai 75 sampai dengan 89 itu grade-nya adalah B, berarti sudah sesuai ya. Kalau sudah benar seperti itu, tinggal kita copy saja, kita klik tangan tarik ke bawah. Dia akan muncul ya. Grade-nya akan muncul otomatis. Itulah sedikit implementasi ya dari rumus atau fungsi if tunggal dan fungsi if bercabang. Kita lanjutkan di materi selanjutnya karena ini materinya terlalu panjang ya. Nanti masih ada if and dan if or ya. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.